Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Firly Ramadan dengan NIM 2010111073. Saya sendiri Nabil Syahputra Kasim dengan NIM 2010111087 dan ada Gede Prespatiwira Bagaskara 2010111096. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil proyek supply chain management kami. Judul UMKM-nya yaitu Bakmi Jogja Purnomo. Jadi kita mulai dari daftar isinya. Yang pertama itu ada pendahuluan, profil UMKM, kemudian ada sistem manajemen SCM, dan yang terakhir itu kesimpulan. Di pendahuluan ini ada latar belakang. Jadi alasan penulis memilih UMKM Bakmi Purnomo ini berawal dari salah satu dari anggota kelompok penulis yang memiliki seorang teman yang memiliki usaha di bidang food and beverage, di mana tujuan UMKM ini memiliki segmen pegawai kantoran yang ingin mencari makanan di mana sasaran daerah yang digunakan itu pusat kota. Dan tujuannya itu pertama mengetahui sistem pemasokan bahan baku, mengetahui asal-usul atau sejarah UMKM, dan yang ketiga meningkatkan produktivitas usaha dengan memberikan saran kepada UMKM, dan yang keempat mengetahui rencana perkembangan jangka pendek dan jangka panjang UMKM, dan yang terakhir tujuannya itu mengetahui sistem penjualan atau pendistribusian produk yang dijual oleh UMKM. Selanjutnya yaitu profil UMKM Bakmi Jogja Purnomo. Isinya itu sejarah, struktur organisasi, jenis usaha, perkembangan usaha, dan perencanaan pengembangan. Jadi sejarah UMKM ini Bakmi Jogja Purnomo masih terbilang baru, didirikan oleh 2 orang dari anak Universitas Bina Nusantara pada bulan April 2022 yang berlokasi di Jalan Kebun Kacang Raya nomor 9 Jakarta Pusat sebagai pemilihan lokasi. Jadi Bakmi Jogja Purnomo didirikan karena keinginan pemilik untuk memperkenalkan bakmi Jogja yang berbeda dengan bakmi Jogja lainnya, dengan membuat bakmi Jogja versi khasnya bakmi Jogja Purnomo. Optimis bakmi Jogja versi mereka ini dapat bersaing dengan bakmi Jogja di pasaran. Untuk struktur organisasinya itu terdiri atas 2 orang dan 1 orang staf yang berperan sebagai karyawan. Untuk owner ini namanya Firza dan Gian. Untuk karyawannya bernama Rehan. Selanjutnya akan lanjutkan teman-teman. Jadi jenis usaha BAM ini adalah F&B atau food and beverage, di mana produknya ini adalah ada bakmi godok, bakmi mek, bakmi goreng, dan juga bakmi goreng di mana harga yang ditetapkan ini berkisar Rp25.000, dilengkapi dengan berbagai macam minuman seperti teh manis dan sebagainya. Next. Lalu untuk perkembangan usaha, pihak dari BAM ini menyebutkan bahwa perkembangan usaha masih naik turun karena masih terbilang baru. Tetapi ownernya mengatakan bahwa perkembangan saat ini lebih baik dari sebelumnya. Lalu untuk perencanaan pengembangan dibagi 3, jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Untuk perencanaan jangka pendek, dari interview yang sudah tim kami lakukan dengan pihak BAMI, mereka menyebutkan bahwa perencanaan jangka pendek mereka adalah penambahan karyawan dan juga penambahan menu agar dari usaha mereka semakin bervariasi. Untuk perencanaan jangka menengah, pihak dari Bakmi Jawa Purnomo menyebutkan bahwa perencanaan jangka menengah mereka adalah memulai untuk membuka cabang pertama serta penambahan volume di tempat mereka agar dapat menampung lebih banyak customer dan mulai penjualan lewat online. Next. Yang terakhir, untuk perencanaan jangka panjang, pihak dari Bakmi Jawa Purnomo menyebutkan bahwa perencanaan jangka panjang mereka adalah mulai untuk menambah cabang atau ekspansi bisnis. Baik, yang selanjutnya yaitu sistem manajemennya. Yang pertama ada
pengelolaan aliran rantai pasokan, kebijakan penggunaan bahan baku, strategi supply chain yang dijalankan, kemudian perencanaan produk baru, kemudian pengelolaan, perencanaan, dan permintaan produksi, proses pemesanan, manajemen transportasi dan distribusi, kemudian terakhir ada teknologi informasi dalam manajemen rantai pasokan. Jadi selanjutnya itu pengelolaan aliran rantai pasokan. Jadi pada UMKM Bakmi Jogja Purnomo ini sistem manajemen pengelolaan bahan baku yang dilakukan tergolong sederhana dan tidak menerapkan begitu banyak konsep strategi dalam aliran rantai pasokannya. Jadi bahan baku yang menjadi bahan untuk produksi Bakmi Purnomo ini diperoleh dari berbagai tempat atau pasar melalui teknologi sosial media zaman ini, yaitu online seperti marketplace dan WhatsApp. Alasan Bakmi Purnomo mencari bahan baku di berbagai tempat ini itu mencari harga terbaik sehingga mendapatkan margin of profit sebesar dan sesehat mungkin. Selanjutnya itu kebijakan pemenuhan bahan baku. Jadi tanpa adanya bahan baku bagi produksi terhadap komoditas tertentu, kebutuhan masyarakat akan sulit terpenuhi, sehingga hal tersebut mampu mempengaruhi terjadinya kelangkaan, naiknya harga produk, dan menurunkan kesejahteraan dari masyarakat. Jadi berdasarkan penjualan yang sudah dilakukan oleh Bakmi Jogja Purnomo ini, di periode grand opening, Bakmi Purnomo memproyeksikan kebutuhan berdasarkan penjualan yang sudah dilakukan, yaitu sejumlah 15. Kemudian bahan baku. Ya, jadi bahan baku yang diperlukan setiap harinya antara sebagai berikut. Tepung terigu 3 kg, tepung beras 1 kg, tepung tapioka 200 gram, garam 200 gram, bawang putih 150 gram, telur ayam 1 kg, air matang 1 galon, cabai rawit 250 gram, cabai keriting 250 gram, minyak goreng 1 liter, dan terakhir tomat 250 gram. Selanjutnya itu strategi supply chain yang dijalankan. Jadi pada Bakmi Jogja Purnomo ini strategi yang digunakan yaitu penghubung antara pemasok dan perusahaan produksi sehingga perusahaan dapat memproduksi barang secara efektif dan efisien. Bakmi Jogja Purnomo ini memilih strategi yang efisien atau fungsional yaitu membeli bahan baku kepada pemasok dengan jumlah prediksi yang sudah dilakukan berdasarkan penjualan-penjualan yang sudah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya akan Selanjutnya ada perencanaan produk baru. Pengembangan desain produk baru biasanya dimulai dari penelitian dan pengembangan yang biasanya perusahaan menerapkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu mencari hubungan-hubungan kimia dan fisika dasar, terutama yang harus dilakukannya bagi produk dan proses perusahaan sendiri yang sudah ada untuk menemukan penggunaan-penggunaan baru bagi produk atau jasa perusahaan sekarang yang proses produksi. Nah, setelah melalui beberapa langkah di atas, Bakmi Purnomo memutuskan untuk mengembangkan produk baru, yaitu bakmi ayam kremes dan sambal bawang. Next. Selanjutnya ada pengelolaan permintaan. Permintaan di sini dikelola dengan 4 lah. Yang pertama itu perencanaan permintaan. Perencanaan permintaan ini mengacu pada persiapan untuk permintaan masa depan yang menentukan berapa banyak produksi dan kapasitas yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan tersebut. Karena perencanaan permintaan memerlukan informasi terkini tentang dinamika pasar, dan perilaku pelanggan. Perencanaan ini sangat bergantung dengan data pemasaran dan penjualan. Berdasarkan pengalamannya, UMKM Purnomo ini memutuskan untuk berproduksi sebanyak kali, dan hal ini juga telah disesuaikan dengan kapasitas UMKM. Yang kedua, mengkomunikasikan permintaan. Informasi permintaan yang akurat tidak ada artinya jika tidak mengkomunikasikan kepada pihak terkait secara tepat waktu, bahkan
pembatalan pun juga harus dikomunikasikan. Nah, UMKM ini, Bakmi Purnomo rutin melakukan komunikasi dengan pihak supplier terkait bahan baku yang diperlukan setiap hari produksi, informasi permintaan yang terus dilakukan, pembaharuan sarana komunikasi yang digunakan juga tergolong cepat, serta menyediakan sarana komunikasi sekunder jika mengalami hambatan pada sarana komunikasi utama. Next. Boleh nih, next. Selanjutnya yang langkah ketiga itu mempengaruhi permintaan. Produk baru yang diperkenalkan di pasar biasanya tidak mendapatkan perhatian yang mereka harapkan, kecuali jika perusahaan melakukan upaya yang lebih untuk mempengaruhi pelanggan dalam membeli produk mereka. Nah, pada Bakmi Purnomo sendiri, influencing demand atau mempengaruhi permintaan dilakukan dengan marketing serta penetapan harga. Produk juga dipasarkan melalui akun media sosial dan menuliskannya di tempat UMKM berjualan agar pelanggan semakin dekat serta dapat dengan mudah dan cepat mengerti tentang UMKM Bakmi Purnomo. Pricing juga ditetapkan dengan above market pricing untuk mencapai tujuan pengolahan permintaan. Dan langkah yang keempat itu memprioritaskan permintaan. Langkah ini diperlukan ketika pelanggan memesan lebih dari yang diantisipasi. Jadwal pengiriman produk yang dipesan ketat atau kapasitas produksi perusahaan saat ini terlalu terbatas untuk memenuhi lonjakan permintaan yang tidak terduga. Untuk UMKM ini, dia memprioritaskan pesanan pelanggan dengan cara yang memesan terlebih dahulu dan menolak permintaan tambahan yang melebihi target penjualan. Hal ini ditetapkan berdasarkan pengalaman UMKM dan pertimbangan kapasitas serta untuk meningkatkan layanan pelanggan. Untuk perencanaan produksinya sendiri, pada UMKM ini masih dilakukan sesuai dengan taksiran permintaan. Next. Selanjutnya ada bagian pemrosesan pesanan. Proses pemesanan di Bakmi Jogja Purnomo ini adalah langsung datang ke tokonya di mana customer bisa langsung memesan lewat menu yang disediakan di tempat, lalu atau untuk melakukan pemesanan lewat media digital seperti GoFood atau ShopeeFood dan merchant lainnya lainnya belum tersedia sampai saat ini karena pihak Bakmi Jogja Purnomo mengatakan bahwa untuk penyediaan lewat online masih dalam tahap proses persiapan. Mengenai manajemen transportasi dan distribusi, Bakmi Jogja Purnomo juga menyebutkan bahwa produk didistribusikan hanya di lokasi penjualan produk, di mana lokasi supplier bahan baku berbeda-beda. Pihak Bakmi Jogja Purnomo mengatakan bahwa mereka membeli bahan baku di dekat rumah pribadi mereka, lalu langsung mengantarkannya ke lapak atau tempat mereka berdagang yang berlokasi di Kebun Kacang Raya, dan pihak Bakmi Jogja Purnomo juga mengatakan bahwa mereka langsung mengambil tanpa pihak perantara dari supplier mereka. Next. Berikutnya tentang teknologi informasi dalam manajemen rantai pasokan. Teknologi informasi yang digunakan oleh pihak Bakmi Jogja Purnomo ini adalah media WhatsApp. Jadi customer yang ingin memesan atau PO bisa langsung menggunakan media WhatsApp untuk memesan. Sampai saat ini Bakmi Jogja Purnomo belum menggunakan media online merchant seperti GoFood atau ShopeeFood. Next. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.